illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Afdhalul zikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Kenapa berzikir mesti kuat-kuat? Bukankah Allah berfirman dalam Al-Quran, Wadhkur rabbaka fi nafsika. Sebutlah Tuhanmu dalam dirimu. Diam-diam. Cara berzikir, tariqah. Tariqah, cara. Kebetulan yang mengembangkannya itulah dia, Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Maka disebut namanya Tariqah Qadiriyah. Karena yang mendirikannya Abdul Qadir. Maka disebut Tariqat Qadiriyah. Kalau kebetulan yang mendirikannya Abdul Somad, Tariqat Somadiyah. Tak ada. Abdul Qadir Jilani. Tahun 1077. Abdul Qadir Jilani. 1318, 1077, 1100, 1200, 1318 lahir lagi ulama besar namanya Syekh Bahauddin Naqsyabandi. Maka disebut dengan Tareqah Naqsyabandiyah. Apa bedanya? Sama-sama dari Nabi. Zikir sama macam mazhab fikih. Ada mazhab Hanafi, ada mazhab Maliki, ada mazhab Syafi'i, ada mazhab Hambali. Itu dalam fikih, salat, zakat, puasa, haji. Dalam masalah zikir, ada tarekat Qadiriyah. Qadiriyah zikirnya kuat. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Tarekat Naqsyabandiyah zikirnya sir, diam saja. Makanya kalau nampak kawan ada di dalam samping diam, itu sedang zikir tuh. Tapi kalau berbunyi, tidak. Itu sudah. Apalagi sampai berair. Datanglah ulama besar namanya Syekh Ahmad Khatib Sambas dari Kalimantan. Digabungkannya dua tarekat ini, tarekat Qadiriyah dengan tarekat Naqsyabandiyah. Itulah namanya TKN, tarekat Qadiriyah wan Naqsyabandiyah. Sampailah ke Tembilahan Indragiri Hilir. Makanya kalau berzikir jangan sendirian. Zikir sendirian itu namanya tersesat di jalan yang lurus. Pas sedang berzikir sendirian, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha. Tiba-tiba datang orang berbaju putih, berjubah putih, berjenggot putih. Hai Abdul Somad, kau sudah kuangkat menjadi wali yang ke-10. Wali kan 9, kau yang ke-10. Maka sejak hari ini, kau jangan lagi sholat. Kau jangan lagi puasa, karena kau sudah kujamin masuk surga. Kalau tidak berguru, itulah mudah disesatkan setan. Maka berguru ikut mursyid. Adakah mursyid tarekat Qadiriyah wan Naqsyabandiyah di Indragiri Hilir? Ada. Maka berguru. Man la syaikhalahu. Siapa yang tak berguru, fasyaitanu syaikhuhu. Maka setan gurunya. Syekh Abdul Qadir Jilani pernah berzikir di masjid di Baghdad. Dia dari Baghdad, Irak. La ilaha illallah. Sedang berzikir, datang setan. Menjelma bentuk ulama. Hai Abdul Qadir, jangan kau lagi berzikir. Jangan lagi kau sholat. Karena kau sudah diampunkan dosa. Kau sudah dijamin masuk surga. Syekh Abdul Qadir Jilani membaca ta'angus, meludah ke sebelah kiri. A'udzu bikalimatillahi tammati min kulli syaitani wa hammati wa min kulli anil lamah. Makanya kalau ada orang bisik-bisik ke kita yang tak baik, aludahi dia. Kau mau kemana? Aku mau acara haul. Ngapain pergi haul? Itu tak betul. Twih. Begitu juga kalau kita tidur malam mimpi tak baik, maka baca doa meniup ke sebelah kiri. Auzubillahi salimil alim minasyaitonir rajim. Auzubillahi minasyaitonir rajim. A'udzubikalimatillahi tammati min kulli syaitani wa hammati wa min kulli ainil lamah. Kalau belum hafal doanya, gerak-gerakkan aja mulut. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan benturkan antara zikir jahar dengan zikir sir. Jangan berkelahi antara tarekat Qadiriyah dengan tarekat Naqsyabandiyah. Siapa yang duluan? Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. 300 tahun setelah itu 1318
datanglah Syekh Bahauddin Naqsyabandi. Naqsyaban artinya melukis. Naqsyaban, melukis. Karena dia paling indah, paling cantik melukiskan tentang 4. Syariat, tarekat, hakikat, makrifat. Syariatnya sampan. Hakikatnya lautan. Tarekatnya berenang. Makrifatnya mutiara yang bersinar dalam kerang. Kira-kira bisakah orang mengambil kerang? Kalau tidak ada sampan, tak bisa. Makanya ulama mengajarkan asy-syari'atu bila haqiqatin batilah. Siapa yang hanya syariat tidak ikut hakikat maka batal. Wal haqiqatu bila syari'atin atilah. Orang yang hanya hakikat tapi tidak mengamalkan syariat maka sia-sia. Ini banyak orang sekarang mursyidnya tak betul. Syekh Abdul Qadir Jailani tetap sholat berjamaah ke masjid. Syekh Bahauddin Naqsyabandi tak pernah meninggalkan sholat. Ini baru ikut tarekat 2 hari, sudah ngaku sholat di Masjidil Haram. Ente kenapa tak ke masjid? Enggak level ya, masjid Tembilahan kecil. Kau di mana? Saya di Sidratul Muntaha. Bohong. Sedangkan guru-guru kami, mursyid-mursyid kami tetap sholat berjamaah. Makanya berguru, syariatnya mantap, hakikatnya oke, tarikatnya jalan. Dan sampai kepada ma'rifat, mengenal Allah sebenar-benar hakikat. Sampai kepada puncak, mampu berkata la ilaha illallah. Tak ada jabatan, tak ada harta, tak ada kekuasaan. Jangan takut, hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Iza ra'aitar rajul, kalau kau lihat ada orang yatiru fil hawa, terbang di atas awan, yamsi alal ma, berjalan di atas air. Ada orang terbang di atas awan, berjalan di atas air, la taghtar, jangan tertipu. Nanti ada orang jalan di atas air, terbang di atas awan, jangan tertipu. Kenapa? Karena setan pun bisa melakukan itu, tapi pandanglah pada istiqamah. Apa kata pesan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani dalam kitabnya berjudul Sirrul Asrar, rahasia di antara rahasia. Wali-wali Allah justru menghindari karamah, takut dianggap kebal, takut dianggap bisa berjalan di atas air, takut dianggap bisa terbang, karena dia takut lalai karena pujian-pujian. Banyak wali-wali Allah di Tembilahan, banyak orang yang soleh-soleh di Tembilahan, mereka tak ingin tampil ke depan. Mereka tak mau ceramah depan orang banyak, takut hatinya rusak, takut ria, takut sum'ah, tak mau dipoto, tak mau diekspos. Mereka mendidik hanya di dalam pondok pesantren, bahkan tak mau keluar. Kenapa? Mereka zuhud, mereka hanya mencari ridho Allah. Tapi kalau semuanya di dalam, siapa yang keluar? Itulah maka datang Abdul Somad keluar, dipoto. Like and share. Abdul Somad itu ulama syariat. Abdul Somad itu Ustadz Zohir. Hanya tampil di depan. Doakan satu saja. Supaya Ustadz Somad istiqomah dan mati dalam keadaan husnul khatimah. Jangan sekarang. Besok mau pergi umroh. Ya mau cepat jadi doakannya kita mati. Saya tadi mulai ceramah jam 8:30. Sekarang sudah jam 9:30. Sudah 60 menit saya ceramah. Kenapa cepat betul terasa ceramah kalau orang banyak? Kadang ceramah baru 15 menit, rasanya udah lama. Itu. Kapan itu Pak Ustadz? Waktu ceramah buka puasa. Pas ceramah buka puasa, terasa lama. Tengok jam, baru 15 menit. Alhamdulillah terdengar suara azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Alhamdulillah Bapak Ibu Saudara sekalian, sampai masanya kita berbuka puasa. Mohon maaf Pak Ustadz, kata panitia. Kenapa? Itu bukan azan Pekanbaru, azan Jakarta. Tapi di Tembilahan, Masya Allah, Tabarakallah. Jadi, udah siap pulang? Baliklah. Jangan dipoto. Nanti keluar tulisan Abdul Somad mengumpulkan duit orang Tembilahan, dibawanya balik. Ini semuanya untuk pembangunan pondok pesan. Seumur hidup saya baru inilah memegang duit sebanyak ini. Tolong tempat lain jangan saya disuruh tiru macam ini. Ini hanya muncul ide ini di Tembilahan saja.
Akan datang, saya pun tak sanggup mengulang macam ini. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang tadi waktu hidupnya la ilaha illallah, insya Allah yang pakai topi la ilaha illallah, yang pakai cincin la ilaha illallah, yang pakai sorban, maka matinya juga nanti insya Allah la ilaha illallah. Yang membisikkan ke telinga kita siapa? Itulah anak yang di pesantren tadi. Balik dia ke rumah, ditengoknya kita sakit. Nama ruangannya bukan lagi flamboyan, bukan lagi mawar. Nama ruangannya ICU. Tahu arti ICU? Ulun bisa melihat ikam. Saya yang paling menyesal selama berkawan dengan kawan-kawan orang Banjar adalah kenapa dulu waktu di Mesir tak belajar bahasa Banjar. Yang tahu saya cuma dua, ulun, ikam, sidin, pian. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apa yang kita dengar sekarang, anak kita nanti akan membisikkan ke telinga kita, la ilaha illallah. Insyaallah yang ikut tarekat Qadiriyah, Naqsabandiyah, berzikir, majelis haul, insya Allah nanti mudah dia waktu sakratul maut. Tapi orang yang tak berzikir ini, la ilaha illallah. Berapa harga kopra? La ilaha illallah. Brondol sudah dikutip apa belum? Di otaknya itu semua dunia, 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 dunia. La taj'alid dunya akbaru hammina wala mablagha ilmina. Jangan jadikan dunia sebagai harga ilmu kami, jangan jadikan dunia sebagai tujuan hidup kami. Amin. Apa yang sering kau dengar, apa yang sering kau ucapkan, itulah yang akan datang waktu kau sakaratul maut. Makanya afdhalu zikri fa'lam annahu la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Itu tadi zikir kuat-kuat. Untuk apa zikir kuat? Mengusir hantu setan jembalang tanah. Makanya kalau ada rumah baru, zikir. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Mobil baru, zikir. Bini baru, zikir. Yang lama meninggal. Marah aja ya Pak. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka zikir ini mesti senantiasa. Alhamdulillah, anak-anak muda sekarang saya lihat, berhenti di lampu merah, mulutnya tak pernah berhenti berzikir. Masya Allah. Rupanya di balik helm ada HP. Ngomong tak berhenti. Itu kan yang ngomong tak berhenti Ustaz Somad. Iyalah saya ceramah. Lu selesai ceramah nih, tak mungkin saya diam aja. Ada masanya ngomong, ada masanya diam. Diamnya pikir, geraknya zikir. Bergerak lidahnya. Tapi hebat. Ternyata orang yang mau sakratul maut itu menggerakkan bibir tak bisa. Menyebut nama Somad mesti menggerakkan bibir. Abdul Somad. Kalau di Inggris, so much. Tapi menyebutkan la ilaha illallah, bibir tak perlu bergerak. La ilaha illallah. Lidah saja. La ilaha. Makanya anak berbisik. Makanya anak masuk pesantren, sekolah agama. 3 anak hebat-hebat. Yang satu dokter spesialis, yang satu pejabat, yang satu orang kaya, orang tua sebujur kaku. Menengok ibu terbaring. Mereka bukan ingat la ilaha illallah. Yang satu melihat orang tua macam menengok kucing. Yang satu menangis, mama, surat tanah mana? Yang satu lagi bingung mau apa, diambilnya HP, ada fotonya pula orang tua. Ibuku sedang sakratul maut. Bagi kawan-kawan yang kasihan, tolong like and share. Amin, 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 amin. Doa Facebook tak dikabulkan Allah. Doa Instagram tak dikabulkan Allah. Saya bingung sekarang ini. Semua yang minta doa, minta rekam. Ustaz, anak saya baru lahir, tolong doa. Pas saya doa, direkam. Saya sangka minta rekam juga. Apa yang sering kau ucapkan, apa yang sering kau katakan, apa yang sering kau dengar, itulah yang akan datang nanti waktu sakaratul. Ada bapak-bapak masuk rumah sakit Cipto Mangunkusumo Jakarta. Suara sudah tinggal 2 saja. Tit, 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 tit.
titit. Kata dokter, bawa balik. Sudah qalu inna lillah wa inna ilaihi. Begitu pas mau dibawa balik, dia duduk lagi. Sangka orang zombie. Dokter heran, keluarga heran, tetangga heran. Bapak kenapa bangun lagi? Apa yang terjadi? Tadi waktu saya sedang koma, tahu ibu koma? Koma itu sikit lagi titik. Waktu saya sedang koma tadi, tiba-tiba datang seseorang bertanya kepada saya, membuat saya terbangun. Siapa yang datang? Ustadz Somad. Kata dia, saya datang. Apa yang ditanya Ustadz Somad waktu itu? Kapan tablik akbar? Bangun dah. Akhirnya dia pulang ke rumah, disusunnya panitia tablik akbar. Dia jadi ketua panitia, sehat sampai sekarang. Ketemu sama saya di Sumatera Barat, orang Jakarta, pulang kampung. Lalu saya tanya, iyo apa mancalia ambo waktu koma batanyo bilo takbir akbar? Iya katanya. Saya tengok Pak Ustadz, betul iya. Lama saya heran, kenapa saya yang datang waktu koma itu? Saya tanya, apakah Bapak selalu nonton ceramah saya? Betul Pak Ustadz. Mau tidur malam saya nonton Ustadz, bangun pagi nonton Ustadz, berangkat ke kantor MP3 dengar Ustadz. Oh, baru saya paham. Ternyata waktu kita sedang koma, waktu kita mau sakaratul maut, yang datang ke kita adalah apa yang selalu kita lihat dan kita dengar. Kebetulan dia selalu mendengar ceramah Ustadz Somad, selalu mendengar pengajian, maka itu yang datang waktu koma. Bayangkan kalau dia selalu mendengar lagu India. Kira-kira siapa yang datang? Sanjay Dutt sama Amitabh Bachchan. Yang suka nonton sinetron Korea, waspadalah. Beralihlah ke lagu-lagu religi. Bila Israel datang memanggil, jasad terbujur di pembaringan. Insya Allah ibu-ibu kalau rajin melakukan itu, yang tadi keluar 2000 meningkat jadi 2500. Janganlah mau disanjung-sanjung, engkau digelar manusia agung. Sadarlah diri, tahu diuntung, jasad terbujur keranda diusung. Ibu-ibu masih ada nasyid di tembilahan? Nah, bagus, nanti kalau ada pejabat-pejabat datang nyanyikan lagu itu. Jadi ingat mereka mati. Tapi setelah duit turun. Kalau sebelum jangan, tak cair APBD.